bertemu lagi dengan saya Bapak Munis Ahmad di segmen Ada Kelas di ATV. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana penjumlahan bilangan bulat. Namun sebelumnya akan kita awali dengan macam-macam bilangan bulat. Harapan kakak sebelum kita mulai pelajaran, adik-adik yang di rumah tetap semangat, gitu ya. Ketika kakak tanya, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Di rumah menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Semangat adik-adik ya. Perhatikan slide berikut ini. Bulat ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan genap. Yang kedua bilangan ganjil. Yang ketiga bilangan asli. Yang keempat bilangan cacah. Siapa bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang dapat dinyatakan 2n. Contoh nih, kalau n-nya 1, maka 2 dikali 1, 2. Kalau n-nya 2, 2 dikali 2, 4. Kalau n-nya 3, 2 dikali 3, 6. Kalau n-nya 4, 2 dikali 4, 8. Dan seterusnya. Maka susunan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan ganjil. Siapakah bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang dapat dinyatakan 2n dikurang 1 atau 2n plus 1. Contoh, n-nya 1, maka bagaimana adik-adik? 2 kalikan 1 dikurang 1, berarti hasilnya 1. Kalau n-nya 2, 2 dikali 2 dikurang 1, berarti hasilnya 3. Kalau n-nya 3, 2 dikali 3 dikurang 1, berarti hasilnya 5. 2 kali 3, 6 toh? Dikurang 1, 5. Dan yang terakhir 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8. 8 dikurang 1, 7. Nah, itulah definisi bilangan genap dan bilangan ganjil. Berikutnya yang akan kita bahas adalah siapakah bilangan cacah dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perbedaannya dengan bilangan cacah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Paham adik-adik ya? Perhatikan ya, tentukan nilai dari yang pertama 5 ditambah 4. Yang kedua 5 ditambah negatif 4. Yang ketiga, bagaimana ya kalau negatif 5 ditambah 4? Dan yang terakhir, bagaimana kalau negatif 5 ditambah negatif 4. Ingat ya, ada 4 variatif soal. Kakak kasih waktu 10-15 detik untuk mencatat soal di layar. Sudah dicatat ya anak-anakku ya. Oke, sudah bisa mengerjakan semua ya? Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Memang rasanya mudah, tetapi ingat, pemahaman satu konsep ke konsep yang lain menentukan kita akan bisa memahami secara utuh
bagaimana penjumlahan bilangan bulat dalam matematika. Perhatikan penyelesaian soal yang pertama. 5 ditambah 4. Nah, langkah pertama untuk semua soal adalah menentukan titik awal. Nah, titik awalnya di sini kan 5 ya. Langkah kedua adalah menentukan kita akan melangkah ke kanan ataukah kita akan melangkah ke kiri. Dari mana dilihatnya? Kalau ditambahnya positif, kita ke sebelah kanan. Kalau ditambahnya negatif, kita ke sebelah kiri. Jelas anak-anak ya? Kalau ditambahnya positif, kita ke sebelah kanan. Kalau ditambahnya negatif, kita ke sebelah kiri. Perhatikan titik awalnya di mana kira-kira? 5. Oke. Kemudian ditambah positif 4. Berarti bergeraknya ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ditambah 4 berapa ya hasilnya ya? Oke, hebat semua anak-anakku di rumah. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Diingat anak-anak, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita ulang lagi bareng-bareng. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Soal yang kedua. Perhatikan. Bagaimana kalau 5 ditambah negatif 4? Ingat tadi langkah-langkahnya ya. Pertama, mari kita tentukan titik awalnya. Titik awalnya dimulai dari angka 5. Nah, kemudian perhatikan. Ditambah namun negatif. Kira-kira bergeraknya ke kanan apa ke kiri ya? Oke. Benar semua. Bergeraknya kalau ditambah positif ke kanan, kalau ditambah negatif ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Kita perhatikan ya. Ulang bersama-sama 2 kali nih. 5 tambah negatif 4 sama dengan 1. 5 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Paham ya anak-anak ya? Soal berikutnya, soal yang ketiga. Kalau tadi sudah, bagaimana dengan negatif 5 ditambah 4? Negatif 5 ditambah 4. Prinsipnya sama anak-anak. Tentukan titik awal. Titik awalnya adalah negatif 5. Kemudian bagaimana kalau ditambah positif tadi? Bergerak ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 5 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan negatif 1. Benar ya? Kita ulang lagi 2 kali seperti biasa. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Ulang lagi ya. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Oke. Dan soal yang terakhir yang mungkin ini bagi Anda ada level soal paling sulit ketika kita mengenal penjumlahan bilangan positif tambah positif, positif tambah negatif, negatif tambah positif, dan ini level terakhir. Bagaimana kalau negatif 5 ditambah negatif 4? Seperti biasa tentukan titik awal. Kemudian berikutnya ke kanankah atau ke kirikah?
Ingat, kalau ditambah positif ke kanan, ditambah negatif ke kiri. Karena ini ditambah negatif, maka kita bergerak ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan berapa, anak-anak? Sama dengan negatif 9. Kita ulang lagi, negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 9. Oke, paham semuanya ya? Nah, coba kita simpulkan dari keempat soal yang sebenarnya sama angkanya, hanya saja bervariasi positif dan negatif. Perhatikan kembali soal yang tadi kita bahas. Oke, ingat ya berapa? 5 tambah 4, 9. 5 tambah negatif 4, 1. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Negatif 5 ditambah negatif 4, negatif 9. Perhatikan dulu sejenak anak-anak, dicatat di rumah. Oke, sudah ya. Prinsipnya nanti akan kakak jelaskan lebih detail. Begitulah tadi uraian tentang bagaimana jenis-jenis bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. Setelah ini, pemirsa TV yang berbahagia, kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan bilangan bulat serta bagaimana hubungannya dengan penjumlahan. Bertemu lagi dengan kami di segmen berikutnya setelah komersial break berikut ini. Ada kelas di ATV.